Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Adapun jenis-jenis pada Bank BNI, yang pertama simpanan, yang kedua simpanan berjangka dan DPLK, yang ketiga pinjaman, yang keempat BNI Card Center, yang kelima simulasi, dan yang keenam e-banking. Untuk masing-masing yang termasuk jenis pada Bank BNI ini dapat teman-teman lihat pada layar. Dan yang selanjutnya, izin pendirian menimbang bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Yang kedua, bahwa bank yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, harus mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Yang ketiga, bahwa agar mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta untuk menunjang pengembangan usaha kecil dan ekspor non migas yang memerlukan peran serta perbankan, diperlukan peningkatan kesehatan bank dan arahan dari kegiatan usaha perbankan sejak pendiriannya. Yang keempat, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur bank dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu mengingat pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1995, yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selanjutnya, penilaian kesehatan pada Bank BNI, kami mengambil salah satu jurnal penelitian yang dimana saya langsung menampilkan rekapitulasi dari hasil analisis Bank BNI, yang dimana tingkat kesehatan Bank BNI dilihat dengan metode RGEC, yang di dalam termasuk risk profile, good corporate governance, earnings, dan kapital periode dalam waktu 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan hasil sangat sehat. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Bank BNI mengelola bank ini ke arah yang sudah tepat. Selanjutnya itu sumber dana bank. Nah, sumber-sumber dana bank adalah kegiatan atau usaha menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasi bank itu sendiri. Nah, yang pertama simpanan giro. Dalam BNI yang pertama ada BNI Giro Perorangan, yang merupakan sarana transaksi keuangan yang bisa Anda andalkan untuk usaha maupun untuk keperluan keluarga, yang punya banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat Anda manfaatkan. Nah, bisa dilihat keuntungan dan kemudahan pada slide di atas. Persyaratan dalam giro perorangan yang pertama yaitu harus memiliki identitas diri seperti KTP, SIM, atau password. Yang kedua, mempunyai surat izin menetap di Indonesia untuk WNA. Nah, yang ketiga itu harus memiliki NPWP. Bisa dilihat pada slide selanjutnya besaran bunga untuk BNI perorangan dan juga biaya-biaya dalam BNI Giro Perorangan. Selanjutnya yaitu rekening koran. Rupiah pada rekening koran di Bank BNI dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk biaya pengiriman rekening korannya itu untuk biaya mingguannya yaitu 15.000 ditambah ongkos kirim. Untuk biaya hariannya yaitu 37.500 ditambah ongkos kirim. Nah, untuk biaya pencetakan ulang rekening koran itu berdasarkan jangka waktunya. Untuk bulan terakhir itu biayanya 2.000 per lembar. Untuk 3 bulan sampai dengan 5 tahun terakhir itu biayanya 5.000 per lembar. Nah, untuk 5 tahun terakhir yaitu biayanya 10.000 per lembar. Nah, untuk rekening BNI Giro Perorangan yang tidak aktif dan bersaldo nihil selama 9 bulan itu, maka akan ditutup otomatis oleh sistem di Bank BNI. Selanjutnya yaitu simpanan deposito BNI. Nah, BNI deposito merupakan simpanan berjangka yang menjadikan simpanan Anda aman dengan tingkat suku bunga yang menarik. Nah, manfaatnya apa saja dapat dilihat pada slide terakhir yaitu simpanan tabungan BNI. Tabunganku dalam Bank BNI adalah produk tabungan dari BNI untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitur-fitur produk tersebut dapat dilihat pada slide. Nah, untuk tarifnya sendiri dapat dilihat pada tabel. Untuk tarif bunganya, jika 0 sampai dengan 500.000 bunganya itu sebanyak 0,01%. Nah, untuk
saldo 500.000 sampai dengan 1 juta itu bunganya 0,15%. Nah, untuk saldo lebih dari 1 juta itu bunganya 0,25%. Kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama, kredit dan pembiayaan bank. Yang kedua, unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit terdiri dari kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Yang ketiga, tujuan dan fungsi kredit. Tujuan utama pemberian kredit antara lain mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Di samping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, dan beberapa fungsi lainnya seperti yang tertampil pada slide presentasi. Yang keempat, jenis-jenis kredit. 5. Jaminan kredit. Jaminan kebendaan. Jaminan benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan benda berwujud dan jaminan benda tidak berwujud. 6. Prinsip pemberian kredit. 7. Aspek dalam penilaian kredit. Yang ke-8, prosedur pemberian kredit. Dalam pengajuan permohonan kredit, baik oleh perorangan ataupun oleh perusahaan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan, jumlah kredit yang dimohon, jenis kredit yang dimohon, tujuan penggunaan kredit, dan jangka waktu kredit. Permohonan kredit untuk perusahaan atau badan hukum harus melampirkan dokumen pendukung yang permohonan kredit tersebut dilengkapi juga dengan melampirkan semua dokumen-dokumen pendukung. Ke-9, kualitas kredit. Yang ke-10, teknik penyelesaian kredit macet. Materi suku bunga. Pada materi suku bunga ini ada faktor yang mempengaruhi suku bunga. Itu ada 10. Yang pertama yaitu kebutuhan dana, yang kedua yaitu persaingan, yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah, yang keempat yaitu laba yang diinginkan, yang kelima jangka waktu, yang keenam adalah kualitas jaminan, yang ketujuh adalah reputasi perusahaan, yang kedelapan yaitu produk yang kompetitif, yang kesembilan yaitu hubungan baik, yang ke-10 yaitu jaminan pihak ketiga. Selanjutnya melangkah pada komponen yang menentukan kredit. Adapun komponennya yaitu terdiri dari 5 yang selanjutnya jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama yaitu flat rate adalah terjadi jika jumlah bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap dan dihitung dari jumlah pokok awal pinjamannya. Yang kedua yaitu sliding rate atau bunga menurun. Ketiga yaitu annuity rate atau bunga anuitas. Terakhir yaitu metode floating rate, yaitu metode yang membebankan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku. Selanjutnya, suku bunga pinjaman BNI yang ditampilkan dalam tabel. Yang kolom yang pertama ini yaitu suku bunga pinjaman BNI. Kolom kedua yaitu suku bunga berdasarkan kredit. Kita akan menjelaskan mengenai jasa-jasa dari Bank BNI, yaitu Bank Nasional Indonesia. Pertama adalah surat keterangan bank. Pelayanan SKB diberikan untuk nasabah, perorangan, atau badan hukum. Ada juga BNI Inkaso menyediakan layanan untuk menagih pembayaran atau surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Traveler check, penyediaan cek sebagai alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, ada juga yang terakhir yakni safe deposit box. Setelah adanya ini, kita dapat menikmati waktu dengan tenang tanpa harus gelisah memikirkan barang berharga atau dokumen seperti perhiasan, logam mulia, saham, obligasi, surat berharga, sertifikat, atau barang yang tidak ternilai harganya. Untuk materi selanjutnya adalah materi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia itu mempunyai tujuan yang pertama adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Terakhir adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia mempunyai tugas-tugas yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu yang kedua adalah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Adapun hubungan dengan pemerintah yaitu bertindak sebagai pemegang kas pemerintah untuk dan atas nama pemerintah. Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi. Terakhir ada hubungan dengan dunia internasional,
yaitu dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta organisasi dan lembaga dari internasional. BNI memiliki bank syariah yang dinamakan dengan BNI Syariah. BNI Syariah ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu adil, yang kedua transparan, yang ketiga maslahat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan sistem perbankan yang lebih adil sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun produk-produk dari bank syariah yang pertama yaitu tabungan IB Hasanah yang berfungsi sebagai kartu debit yang digunakan untuk bertransaksi pada merchant berlogo Mastercard di seluruh dunia. Yang kedua yaitu tabungan BNI IB Prima Hasanah, yaitu tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan fasilitas serta kemudahan bagi nasabah. Yang ketiga yaitu tabungan IB Bisnis Nasabah. Yang keempat yaitu tabungan IB Baitullah Hasanah yang merupakan tabungan haji khusus atau reguler dan umroh yang dikelola secara syariah. Yang kelima yaitu tabungan IB Tapenas Hasanah. Yang keenam yaitu giro IB Hasanah. Yang ketujuh yaitu deposito IB Hasanah, yaitu investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memberikan bagi hasil yang kompetitif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi kedua, penilaian kesehatan bank syariah. Penilaian kesehatan bank syariah ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI pada nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Yang selanjutnya itu bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Nah, ada faktor-faktor antara lain. Yang pertama permodalan atau capital, yang kedua kualitas aset atau asset quality, yang ketiga rentabilitas atau earning, yang keempat likuiditas atau liquidity, kelima sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitive to market price, dan keenam atau manajemen. Nah, selanjutnya itu ada beberapa risiko dari terkhusus pada Bank BNI ini, yaitu pertama risiko profil dan risiko profil ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu risiko pembiayaan dan yang kedua itu risiko likuiditas. Nah, dapat dilihat pada layar belakang ini adalah contoh rumus dalam menentukan risiko pembiayaan dan ini untuk risiko likuiditas. Yang selanjutnya itu yang kedua ada governance. Governance itu pada tahun 2015 PT Bank BNI Syariah melakukan 2 penilaian self-assessment setiap akhir semester, dan berdasarkan penilaian self-assessment tersebut didapatkan hasil bahwa manajemen PT Bank BNI Syariah telah melakukan GCG secara umum baik. Dalam hal ini PT Bank Syariah dikategorikan sehat dan berada pada posisi peringkat kedua, yaitu sehat. Hal ini mencerminkan PT BNI Syariah memenuhi dan memadai atas prinsip-prinsip good corporate governance. Yang ketiga itu ada earning. Earning itu memiliki juga beberapa bagian. Yang pertama return on asset. Yang kedua itu biaya operasional, pendapatan operasional. Jadi lihat di sini adalah contoh rumus yang bisa digunakan untuk menemukan return on asset, dan yang ini untuk menemukan biaya BOPO. Nah, yang terakhir itu atau yang keempat itu kapital. Nah, penilaian kapital ini dapat dilihat dengan rumus tersebut. Kita dapat menarik kesimpulan yaitu Bank BNI merupakan bank negara Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan rakyat Indonesia dalam hal menabung, meminjam, dan penarikan.